Jadi bisa dipakai untuk berbagai macam keperluan sehari-hari. Ya. Kan namanya N3 ya? Ya. Berarti entry itu bisa dibaca juga pintu masuk kali ya? Pintu masuk ke... Entering gitu, entry menuju ke dunianya Alfa nih. Plus juga number 3 kan? Ya? Oh 3 ya, bener ya. Jadi semuanya masuk ini. Cocokologi nih Mas. Cocokologi semua. Nah ini sedikit ya. Itu sebagai penyedia SPKLU roda 2 terbaik untuk faktor keselamatan kerja. Halo, selamat datang di Autorider Ramo Podcast. Kita ada di atas Toyota Rangga yang kita modifikasi jadi studio mini untuk podcast berjalan. Dan kita sekarang kedatangan tamu dari Alfa, Mas Putu Yuda. Kita panggil Mas Adit aja kali. Yes, betul. Karena dari dulu kita ngertinya Mas Adit sebenarnya. Selamat datang, Mas Adit. Terima kasih, di Mas Ramo Mahmud. Podcast. Dan kita mengucapkan selamat atas peluncuran Alfa Entry yang baru ya. Thank you, Next gen ya. Next generation. Next generation. Dan kita pengen tahu sebenarnya kabar terbaru mengenai motor listrik ya. Kita pernah tuh waktu di IMOS ngobrol sama Pak Purbaya. Oh, oke. Pak Purbaya selalu nyebut ekosistem. Tapi ya kita mulai dari Alfa Entry dulu deh. Karena kan pasti masuk ke ekosistem juga kan sebenarnya. Oke, boleh. Sejauh apa sih Alfa nyiapin gitu loh. Karena kan ya pemakaian motor listrik mulai rame. Oke. Kalau kehadiran Alfa Entry itu apa ininya Mas, gagasan utamanya Mas yang Gagasan next gen utamanya, ini, oke. Jadi kalau Alfa Entry itu dari sisi konsep awal gitu ya, dari pertama kali diluncurkan, kita develop, kita desain adalah untuk kendaraan harian utilitas. Jadi bisa dipakai untuk berbagai macam keperluan sehari-hari. Ya. Dari mulai kita bicara nih misalnya dari yang suaminya nganterin istrinya ke kantor, atau nanti istrinya nganterin anaknya ke sekolah, gitu-gitu ya. Jadi memang sehari-hari. Nah di saat yang bersamaan juga biasanya nama sehari-hari nih istrinya minta tolong ke suaminya, beliin ini dong, air minuman dalam kemasan. Itu kan harus bisa dibawa tuh. Jadi Entry itu kalau salah satu pembedanya dengan Alfa One dan Alfa Servo Series adalah dia flat deck. Nah itu konsepnya Entry ya. Jadi memang untuk harian, untuk utilitas gitu kan ya. Jadi kayaknya memang ide utamanya adalah skuter-skuter yang memang sekarang diminati sama masyarakat ya. Betul. Ya, Karena itu bentuknya yang seperti itu, sebuah skuter dengan deck yang rata. Gitu. dengan deck yang rata. Jadi karena kita sudah di Alfa, saya dan teman-teman di Alfa menyadari juga ternyata ada pergeseran ini bahwa motor listrik secara umum, apalagi khususnya di Alfa Entry itu sudah menjadi kendaraan utama sehari-hari. Oh, sudah jadi pilihan? Sudah jadi pilihan. Jadi kalau mungkin di awal masih, ini kayaknya mungkin pas weekend atau hobi-hobi gitu kan ya. Walaupun untuk dalam kota. Nah, kalau yang Entry ini udah menjadi kendaraan utama sehari-hari. Oh, jadi dari yang tadinya shifting nih Mas ya? Ya. Targetnya ya, dari yang tadinya mungkin lebih ke lifestyle ya. Ya, ini masih lifestyle, tapi tapi ada ininya ya. Kendaraan utama. Nah, jadi kan ada orang-orang yang walaupun kendaraan sehari-hari kendaraan utama, tapi juga pengen tetap gaya, tetap keren kan. Iya. Tapi Entry itu memang kan namanya N3 ya. Iya. Berarti Entry itu bisa dibaca juga pintu masuk kali ya. Pintu masuk ke entering gitu, entry menuju ke dunianya Alfa nih. Plus juga number 3 kan. Ya. Oh 3 ya, bener ya. Jadi semuanya masuk ini. Cocokologi nih Mas. Cocokologi semua. Gitu. Nah, mungkin khusus untuk entry next gen Mas Manut gitu ya. Jadi tentu kita di Alfa selalu tertantang apalagi nih selanjutnya pengembangannya gitu kan. Kan sudah setahun lah ya kira-kira entry ada di pasar ya. Nah, Alfa Entry itu ataupun di Alfa pada saat kita merancang sebuah produk, kita nggak bisa berhenti hanya merancang produknya saja. Karena bicara tentang industri kendaraan listrik, khususnya motor listrik roda 2 nih. Ada hal yang berbeda yang dilakukan oleh brand seperti Alfa gitu kan ya. Kenapa? Karena kita harus siapkan ekosistemnya dan infrastrukturnya sampai ujung. Jadi biasanya kalau brand-brand otomotif lain mungkin berhenti sampai after sales. Kalau kita nggak berhenti sampai after sales, kita juga pikirkan charging stationnya. Ini mungkin berbeda ya, sedikit berbeda. Jadi memang kalau desain produk, konsep, kita harus mikirin all the way sampai charging station.
Jadi ya, ini kita bicara motor listrik nih ya ini soalnya. nyambung semua nih gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita charging desain entry, oke, apa nih selanjutnya? Kita selalu bilang orang-orang biasanya mikirin tentang charging anxiety. Ya, Kalau saya betul. beli, nanti saya ngecasnya di mana? Kan gitu, Iya. selalu begitu. Berarti kita bikin, kalau kita desain produk ini, berarti harus ada charging session-nya. Berarti kita harus desain juga charging session-nya. Lalu kita juga kan ngobrol, kita survei. Konsumen bilang, wah kalau ngecas lama, nih gimana nih kan gitu Iya, kan ya. Nah, kita juga berarti harus mendevelop produk yang bisa fast charging. Oke. Nah, produknya itu berarti kan dari mulai baterainya, Ya, MCU-nya, motor controlling unit-nya gitu kan ya, battery management system-nya, sampai ujungnya nanti juga si charger-nya juga harus fast charging. Oke. Jadi berkesinambungan nih, Iya. proses desain sebuah produk. Jadi nggak berhenti cuma di motornya saja gitu. Oh, makanya di entry itu ada 2 fitur yang kalau kita lihat ya, itu dipertahankan di situ dan mungkin disempurnakan ya Mas. Ada fitur My Alpha-nya tetap ada. My Alpha ada. Ya kan? Dan ada boost charge ya. Boost charge, Itu betul. kayaknya berkaitan sama yang Mas Adit bilang itu barusan ya? Iya, jadi entry next gen ini itu baterainya kita sebutnya baterai next gen. Jadi secara daya mungkin kalau dilihat secara angka kok kesannya lebih kecil ya, 3,3 kWh. Tapi energy density-nya lebih bagus. Oh, baik. Nah, bahkan suhunya lebih stabil, lalu juga dia dari 10% ke 50% kalau pakai boost charging gitu ya, itu sekitar 25 menit. Lebih cepat dari yang baterai sebelumnya yang mungkin 35 menit ya? Betul. Oh. Jadi ini sebuah improvement yang kita tuangkan. Nah, cuman kalau ngedesain produk motornya berarti ini juga harus didesain kan gitu kan. Iya. Jadi berkesinambungan. Dan ini yang kita lakukan untuk entry next generation. Berarti dari motornya pun disiapkan ya? Si Iya. baterainya tuh baru. Berarti baterainya nggak kayak yang lama Mas, yang bisa diangkat yang Enggak, jadi baterai yang ya? sekarang itu udah jadi satu dengan motornya. Ya, jadi teman-teman kalau buka Alpha Entry itu di kompartemen baterainya itu sekarang jadi satu. Kalau dulu kan ada 2 ya, bisa diangkat kanan kiri atau mungkin cuma satu doang ya. Iya, Ada ya betul, waktu itu pilihannya ya. Pilihannya ada, betul. Kalau sekarang nggak bisa ya Mas? Nggak bisa, jadi satu pack gitu jadi. Nah, berarti dengan adanya entry next gen ini, yang entry yang model lama, apa udah selesai semua atau tetap ada? Nah, kita beralih ke yang entry yang next generation. Next gen. Berarti teman-teman sekarang dapat pilihan yang lebih bagus dong ya? Betul. Di next gen ya? Ya. Apalagi sekarang ada pilihan, sistem sewa baterai yang baru ya Mas ya? Ya, itu juga salah satu yang juga kita harus rancang gitu kan untuk konsumen. Ini pilihan-pilihan karena konsumen di Indonesia saat ini mungkin sedang menimbang-nimbang kan. Saya pengen beralih, tapi ada beberapa opsi kepemilikan apa enggak kan gitu kan ya. Jadi kalau secara konvensional, kepemilikan secara beli cash ada, lalu beli misalnya dengan cicilan juga ada. Kita juga mulai sejak tahun lalu itu mencoba opsi kepemilikan melalui baterainya sewa. Nah, baterai sewa ini pun kita ngobrol nih sama konsumen segala macam. Jadi kita improve juga. Jadi sekarang dengan paket bebas pas kita bilangnya. Bebas pas. Bebas pas. Jadi bebas pas ini kita coba kasih ke fleksibilitas, harganya dinamis, di mana bayarnya itu pasca bayar. Jadi nanti pakai dulu, bayarnya nanti bulan depan. Dilihat dari mileage-nya per bulan. Jadi kalau misal di bawah 700 kilo, kira-kira bayarnya per bulan 125.000 biaya langganannya. Berarti sebenarnya itu biaya langganan tuh sudah termasuk kesempatan buat pakai 700 kilo. 700 kilo. Nah, kalau lebih dari 700 kilo baru nambah lagi sekitar 125.000 lagi, jadi sekitar 250.000-an. Kalau ada juga yang saya tiap hari rumahnya jauh segala macam. Kita kasih juga opsi bahwa dia bisa lagi ngambil yang paket di atasnya 300.000-an lah per bulan, gitu. Iya. Dan juga mungkin ini juga bukan hanya teknologi produk baterainya dan motornya, tapi juga kita improve juga selain bebas pas ini, warranty baterainya sekarang 4 tahun. Kalau berkeputusan untuk membeli baterai. Hak milik. Tapi kalau yang sewa, lifetime. Ya, karena baterainya kan punya Alpha ya. Betul. Jadi otomatis kalau ada keluhan soal baterai, tinggal bilang saja, nanti akan ada tindakan berikutnya ya Mas. Tindakan berikutnya, ya kan? betul. Apakah kita perbaiki atau bagaimana gitu ya. Ya itu keputusan teman-teman sih. Tapi sebenarnya menarik nih Mas, kalau sistem sewa baterai ini kan sekarang berarti kalau cuma nganterin ke sekolah aja ya, sekolah cuma jarak 5 kilo, bolak-balik 10 kilo seminggu, paling ya 40 kilo sebulan, berarti kali
4 ya, berarti cuma nggak nyampe 200 kilo. Ya, itu berarti lebih murah ya? Lebih murah jadinya. Sewa baterainya ya? Dibandingkan dengan yang lama, betul. Nah, kalau yang lama kan 250.000 kalau nggak salah ya? Ya, betul. Sekarang 125.000. Dan sekarang 125.000 itu kayaknya ya ringan lah ya untuk cash flow sebuah keluarga ya. Rata-rata kan teman-teman di rumah mungkin udah langganan banyak nih, ada langganan paket data, langganan wifi di rumah, ya kan, langganan macam-macam nih, ada Netflix, ada Spotify, dan rata-rata ya segitu harganya ya. Jadi langganan itu juga jadi sudah terbiasa kayak sekarang ya buat sudah langganan. Menjadi satu pilihan lah ya gitu ya. Karena memang para pengguna Alfa juga mikir, ya kalau dulu saya beli bensin kan, gitu kan. Nah ini sekarang sewa baterai, jadi menurut mereka mirip-mirip sama-sama. Jadi dialihkan ke sana ya, budget buat beli bensinnya. Ada data nggak sih Mas, berapa sih yang akhirnya meminang Alfa itu? Sebenarnya secara umum, baterai sama dengan beli baterainya. Gitu. Saya yakin angkanya akan bergerak terus nih, gitu kan ya. Karena kita baru mengenalkan skema bebas ini atau sewa baterai kan sejak bulan Juni 2025. Oh, gitu kan ya. Jadi sih secara umum mungkin ya sudah hampir 50%-an kali lah ya yang memang tertarik dengan opsi sewa baterai lah ya. Berarti ya memang ini jadi salah satu solusi ya buat teman-teman yang pengen punya motor listrik ya. Betul. Dari yang tadinya harganya berapa? 30 ya Mas? Ya, 30-an 30 juta ya entry ya, dengan 30. Sewa baterai, bawa pulangnya cuma tinggal 15 ya Mas? 15 juta, betul. Dan 15 itu bisa dihitung finance-nya? Bisa. Leasing-nya gitu ya? Bisa 15 juta itu bisa dibeli secara cash atau kredit? cicilan, kredit. Oke. Dan abis itu kalau 15 ya setelah kredit motornya tinggal bayar biaya baterai sewanya per bulan. Sewa baterainya per bulan. Mau berapa nih gitu ya. Nah, sewa baterainya itu nanti akan mengikuti ya. Misalnya, oke kan 125.000 itu awalnya nih. Tapi kalau saya bulan ini saya pakai 701, otomatis bulan depan akan tertagih lebih berikut pemakaiannya gitu ya. Pemakaiannya, betul. Jadi biaya sewa 125, pemakaian di atas itu berarti nambah 75. Nambah 75.000, betul. Murah sih sebenarnya. Mudah-mudahan ini menarik buat konsumen-konsumen. Teman-teman komentar ya di bawah kalau ada yang mudah-mudahan bisa jadi masukan juga buat timnya Mas Adit. Bagaimana Alfa merancang ini, apakah menarik buat teman-teman atau butuh sesuatu lagi yang kayaknya lebih menarik bagaimana, karena ini menurut saya sih lebih menarik sih dibanding yang sebelumnya ya. Ya karena improvement namanya juga improvement. Mas, berkaitan sama ekosistem nih, kan berarti kan sewa baterai itu salah satu ekosistem, dan akhirnya boost charge itu salah satu ekosistem karena Alfa menyediakan charging station-nya. Perkembangannya gimana Mas sekarang Mas? Jadi charging station itu kalau buat teman-teman di Alfa, buat tim, ini sebuah enabler kali ya. Artinya ya karena pertanyaannya calon konsumen kalau nanya ini nanti ngecasnya di mana. Walaupun sebenarnya setiap pembelian motor Alfa dibekali dengan portable home charging sebenarnya gitu kan ya. Ya lebih convenient ngecas di rumah lah ya. Betul. Tapi kita juga berpikir benar juga nih, namanya kan juga mobilitas kan. Kita harus punya sebuah fleksibilitas, hari ini ke sini, besok ke situ gitu kan ya. Jadi kita selalu menyiapkan charging station. Fokus kita memang masih di Jawa dan Bali karena memang konsumen Alfa ada di Jawa dan Bali. Sampai akhir 2025, Januari 2026 juga, ini sudah ada di 70 lokasi dengan 180 connectors. Oh, 70 lokasi, dispensernya itu? Ya, tapi konektornya 180. Oh, berarti satu lokasi ada yang 2, ada yang 3. Ada yang 3, betul. Nah, mungkin awalnya kita pikir kita harus duluan, kita harus yang paling banyak. Tapi juga punya pertanyaan kan, ini dipakai nggak sih? Oke, nah itu bisa terpantau ya Mas? Kita pantau karena kan kita juga harus pastikan operasionalnya si charging station ini jangan sampai orang datang mati. Misalnya betul. Gitu kan ya. Ya ini kita pantau keberadaan charging ini dan kita juga ukur apakah digunakan apa nggak sih sebenarnya. Gitu kan. Karena kalau datanya nih, boleh nggak di-spill? Nah ini spill dikit ya. Karena ini juga buat kita penting gitu kan ya. Ternyata dipakai. Oh gitu. Nah, kenapa kita tahunya dipakai? Jadi kita bandingkannya gini, di bulan Januari 2025. Ya mungkin ini agak-agak pasti kan secara umum konektor nambah ya gitu ya. Pada saat masih konektor masih sedikit, itu mungkin jumlah KWH-nya yang dipakai itu paling cuma 2 digit lah ya. Di bawah 2 digit. Karena juga titik-titiknya masih sedikit.
Tapi begitu Desember 2025, ternyata jumlah KWH yang memang terpakai itu sudah hampir 40.000 KWH secara total. Oh, overall. Akumulat di bulan Desember bulan saja. itu, iya. Ya, ini kita nggak bilang 1 tahun gitu ya. Jadi penambahan jumlah titik dan jumlah connectors ini sebanding lurus dengan penambahan pemakaian KWH-nya. Oh. Termasuk juga jumlah motor yang menggunakan. Jadi buat kita di Alfa ini cukup sebuah insight yang bagus gitu ya, ukuran yang baik karena ternyata dibutuhkan. Ternyata matters gitu ya buat teman-teman ya, pakai itu di jalan ya. Nah, karena kalau secara kualitatif juga kita nanya kan, kenapa sih pakai? Ya iya, soalnya kan ada yang misalnya masih, saya mau pulang dari kantor nih, masih cukup sih 50% harusnya, tapi ya udahlah nambah biar dikit peace of mind gitu ya. Peace of mind nambah dikit deh. Gitu. Iya, benar juga sih. Oh gitu. Nah itu 70 berapa tadi Mas? Lokasinya 70 lokasi. Konektornya 80. Nah itu kayak misalnya nih, kan kita kebetulan niat nih Mas pengen nyobain ya. Nanti aku izin deh Mas, pengen nyobain dari Jakarta ke Bandung nih Mas. Oke. Itu kira-kira gimana Mas? Nah, menarik. Di Jakarta kan ada nih, terus di Bandung juga ada. Kayak kemarin kita lihat di Bogor ada nih. Iya. Tapi di tengah-tengah nih Mas, itu ada ini nggak sih dari Alfa ada update ke apa gitu ya? Ini soalnya pas nih, soalnya minggu depan kita masuk bulan Ramadan kan? Iya. Nah, jadi tim di Alfa ini sedang menyiapkan supaya libur lebarannya ini tenang. Oh gitu? Karena kan pengguna Alfa juga pengen libur lebaran dong, gitu. Iya. Jadi mungkin saya bisa klaim Alfa adalah brand motor listrik pertama yang bisa menyambungkan Jawa dan Bali untuk charging station ekosistemnya. Nah, maksudnya jadi gimana Mas? Jadi dari Jakarta kan ke Bandung nih. Misalnya Mas Maulana pengen liburan nih ke Bandung. Jadi antara Jakarta sampai Bandung itu titik-titik charging stationnya itu sudah ada. Oh gitu, bisa dicek di website ya? Bisa dicek di website, bisa juga dicek di My Alfa. Oh, ada di mana aja Mas? Boleh tahu nggak Mas? Secara umum itu di Bogor ada gitu ya. Bogor, Nanti kita kan misalnya orang yang naik motor biasanya kan naik lewat puncak gitu ya, Cianjurnya ada. Oh Cianjur ada. Nanti menuju Bandungnya nanti di dekat Bandungnya ada juga. Oh, Jadi kita sudah hitung per kilometernya berapa, nanti itu cukup. Oh lucu juga ya. Nah kalau di Jawa Tengah itu berarti dari Semarang, Jogja, Solo. Ini segitiga ini. Oh, Joglo Semar. Joglo Semar ini nyambung. Jogja, Solo, Semarang, Joglo Semar. Itu ya segitiga. Segitiga itu nyambung tuh. Karena kan biasanya kalau libur Lebaran nih biasanya nih tiga lokasi ini. Segitiga emasnya Jawa Tengah nih ya. Nah, kalau Jawa Timur itu dari Surabaya ke Malang. Surabaya, Malang. Oke. Gitu. Ada juga di tengah-tengahnya ya. Ada di tengah-tengahnya. Mungkin apa Sidoarjo atau apa gitu ya? Jadi ke arah Sidoarjo kan ke kiri nih, nanti ke bawah situ. Oh, ke bawahnya lagi ya? Ke bawah lagi, nanti sampai Malang ada. Oh gitu. Wah kalau gitu mau coba liburan deh. Liburan ke Bandung pakai. Liburan ke Bandung. Mas, Alfa Entry udah ada unitnya belum? Kita mau nyobain dong. Ada dong. Soalnya kan sekarang udah 140 kilo. Waktu pertama kali kita pakai motornya baru yang satu baterai. Satu baterai. Ya, oke. Nah, sekarang kita mau coba deh karena Mas Adit ini makin ya udah nanti Alfa Entry-nya kita coba ke Bandung kalau gitu. Boleh cobain. Sekarang cobain charging station-nya. Kita izin dulu sama punya. Dan kita untung uniknya ya karena dengan adanya charging station ini gratis ya Mas ya? Masih gratis? Gratis. Masih gratis. Sebenarnya itu boleh di-spill nggak sih Mas? Bahwa kalau di mobil kan ada SPKLU ya? Ya. SPKLU itu kita pernah nyobain juga sampai Surabaya, bolak-balik, itu ngecas di jalan tol. Dan bayar gitu loh. Bayar ya? Nah ini di Alfa, apa nggak rugi Mas Alfa buat nyediain charging station tapi gratis gitu loh? Mungkin ini benefit untuk konsumen Alfa ya. Jadi sampai hari ini kita masih berikan gratis supaya bisa dipakai gitu kan ya, supaya juga nggak ragu-ragu gitu. By the way, ngomongin SPKLU nih, karena kita bicara industri kendaraan listrik, roda 4 sama roda 2. Ini saya juga harus terima kasih sama Kementerian ini nih, Energi dan Sumber Daya Mineral. Kita diberikan penghargaan Mas Manul. Oh gitu? Sebagai penyedia SPKLU roda 2 terbaik. Untuk faktor keselamatan kerja. Oh gitu, dari segi safety-nya? Iya, betul. Oh selamat kalau gitu Mas. Thank you. Nanti kita nyobain beneran deh. Beneran harus nyobain. Soalnya kita baru nyobain yang di SCBD. SCBD ya? Kan? Okay. Terus kemarin ngelihat malah di dekat kantor ada tuh di Joglo. Oh di Joglo? Di Alfamart, udah mulai ya? Alfamart ya, masuk ke minimarket ya? Betul. Kalau dulu kan coffee shop ya, yang waktu itu kita nyobain keliling tuh di apa? Cepete kalau nggak salah waktu itu ya, ada coffee shop ya. Betul. Nah, jadi kita sudah mulai masuk ke minimarket. Nah, gitu teman-teman. Jadi bisa lihat di kalau belum punya motornya
Bisa sih download My Alpha ya? Download My Alpha, karena itu juga bagian pengalaman yang tidak terpisahkan dari memiliki motor Alpha. Jadi biasanya kalau belum punya motor listrik Alpha tuh, kayaknya apps apa sih gunanya gitu. Iya. Ternyata begitu sudah pakai motor Alpha, ternyata My Alpha apps itu dipakai tiap hari. Jadi jadi buat memang kepake ya? Iya, memang kepake. Gitu. Bisa beli motor nggak Mas dari aplikasi? Bisa. Bisa pesan dari situ ya? Bisa pesan juga. Nanti akan direspon sama tim Alpha ya? Betul. Ya, silakan download aja. Ini aplikasinya ya teman-teman ya. Ya. Saya juga masih ada sih Mas, My Alpha app. Waktu itu nyobain ada servo, ada entry, dan ternyata emang berfungsi sih. Okay. Karena pada saat menyobain itu tuh yang penting tuh, boost charge-nya itu ya. Boost charge-nya, betul. Boost charge-nya ya. Wah, keren sih. Mas, thank you ya Mas, udah Sama-sama. mampir ke podcast kita. Nanti kalau ada update-update berikutnya, kita boleh undang lagi ya. Boleh bang. Karena udah 2 kali nih ngobrol sama teman-teman Alpha, selalu ada update-nya. Dan update-nya ya waktu itu ada update sama Pak Purbaya, masih ngomongin ekosistem. Ini belum setahun nih udah ada update lagi nih dari Mas Adit. Oke Mas, thank you sudah Sama-sama. mampir ke Terima Rama kasih. Podcast. Dan Thank you. teman-teman yang udah pakai Alpha, yang belum pakai Alpha, yang pengen tahu apa-apa bisa komentar di bawah. Siapa tahu bisa dijawab sama timnya Alpha. Siapa tahu kita bisa jawab juga dan bisa didengar juga sama tim Alpha. Kira-kira butuhnya apa sih? Jadi bisa diwujudkan mudah-mudahan ya. Siap. Mas Adit ya. Betul. Thank you teman-teman yang sudah nonton video ini. Kita mudah-mudahan ekosistem motor listrik juga semakin meluas karena penggemarnya juga semakin banyak, dan kita tunggu inovasi-inovasi dan perkembangan berikutnya dari teman-teman brand motor listrik, dan terutama teman-teman yang memang nih brand lokal. Semangat Mas Adit. Terima kasih Mas Anur. Terima kasih yang sudah Terima nonton kasih. dan sampai jumpa di video kami yang lain. Bye.